Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berlianti Sabilillah Rahmadani dengan NIM 21040450. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai mengkaji artikel pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Arya Setia Nugroho, SPD, MPD. Di sini judul materi jurnal yang saya kaji adalah pengaruh metode reward dan punishment pada perkembangan moral siswa sekolah dasar. Perkembangan teknologi dan generasi. Perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang begitu pesat memberikan pengaruh pada berbagai generasi, mulai dari generasi baby boomers, generasi Y, generasi Z, hingga generasi alpha. Generasi alpha ini generasi yang lahir dari rentang tahun 2019 hingga 2025. Generasi ini disebut-sebut sebagai generasi yang paling pintar daripada generasi sebelumnya. Dan juga generasi ini tuh disebut sebagai generasi digital karena mereka sangat akrab dengan digital sejak mereka lahir. Kebebasan akses informasi tersebut dari perkembangan teknologi membuat kita dari berbagai generasi itu mudah mengakses hal-hal dari ujung dunia ataupun dari segala topik. Kemudian terkadang secara sengaja ataupun tidak sengaja kebebasan akses informasi ini digunakan oleh generasi apa untuk mengakses hal yang tidak sepantasnya dikonsumsi atau dilihat pada anak di usianya. Dan tak jarang juga mereka mengimplementasikan pada kehidupan nyata, karena sejatinya anak merupakan peniru yang ulung. Hal tersebut menjadikan moral generasi tersebut itu menjadi melancang. Oleh karena itu, aturan kehidupan dan norma itu diperlukan dalam upaya menghindari pelancangan moral yang semakin memburuk dari generasi ke generasi. Kemudian moral. Apa perkembangan moral itu? Moral itu berasal dari kata mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Sedangkan perkembangan moral itu merupakan tahap internalisasi norma-norma masyarakat. Internalisasi itu diartikan sebagai penghayatan atau pemahaman suatu nilai atau ajaran sehingga kesadaran dari individu tersebut dari ajaran itu diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk sikap ataupun perilaku. Menurut Suparno pada 2010, moral itu sejatinya bagian dari diri kita yang terbentuk dari superego ataupun hati nurani. Dan moral itu tidak didapatkan dari kita lahir atau tidak didapatkan ketika kita lahir, yakni melalui beberapa tahapan dan proses yang ada. Berikut ada tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Di sini ada 3 tahapan, di mana di setiap tahap itu terdapat 2 tahap juga. Tahap yang pertama yakni tahap prakonversional, yakni tahap yang terjadi pada anak usia 4 hingga 10 tahun. Pada usia ini, anak itu tunduk pada kendali eksternal. Kendali eksternalnya itu berupa guru. Pada tahap pertama, ketaatan dan hukuman. Artinya, seorang siswa itu taat pada aturan atau hukum yang ada karena untuk menghindari adanya hukuman. Begitu. Kemudian tahap yang kedua itu ia menuruti peraturan dan hukum yang ada karena adanya hadiah. Jadi dia termotivasi, dia mengikuti aturan yang ada itu untuk mendapatkan hadiah. Di situ hadiahnya menjadi motivasi. Kemudian tahap yang kedua yakni tahap konvensional, yakni terjadi pada anak usia 10 hingga 15 tahun. Pada tahap ini berfokus pada kebutuhan sosial. Tahap pertama yakni norma interpersonal, yakni anak ini pada tahap konvensional ini
seorang individu itu mentaati moralitas itu berdasarkan pada standar yang telah ditentukan oleh orang lain. Dan pada tahap pertama ini norma interpersonal. Norma interpersonal ini dimaksudkan ketika moralitas anak berkembang supaya mendapatkan persetujuan dari orang lain. Jadi mereka itu mempertahankan hubungan sosial dengan suatu lingkup atau suatu kelompok yang ada. Kemudian tahap yang kedua yakni moralitas sistem sosial atau berdasarkan hukum dan aturan yang ada, di mana pertimbangan seseorang itu dalam melakukan sesuatu itu berdasarkan pemahamannya terhadap setiap norma atau aturan yang ada. Kemudian tahap yang ketiga ada tahap pasca konvensional. Tahap ini merupakan puncak dari tahap perkembangan moral, di mana setiap individu itu moralnya itu sudah melekat pada dirinya. Tahap pasca konvensional ini terjadi pada usia 16 hingga dewasa. Moral itu diinternalisasikan, bukan berdasar standar orang lain. Tahap pertama, menilai aturan itu bersifat relatif, tidak diterapkan pada semua konteks. Artinya, ia akan melihat bahwa hukuman itu merupakan sebagai wujud atau sebagai cara masyarakat itu mengekspresikan keinginannya. Kemudian tahap yang kedua, yakni prinsip etis universal atau berdasarkan hati nurani. Artinya, seorang individu itu mengembangkan standar moral itu berdasarkan hati nuraninya yang berasal dari dirinya sendiri, tidak berdasarkan orang lain, dan itu berdasarkan pada pikirannya sendiri dan juga pada kelogisan pada dirinya. Ia lebih berpikir secara logis terhadap apa yang ada. Kemudian selanjutnya reward and punishment. Perkembangan moral itu terdiri dari beberapa tahap yang ada. Setelah disebutkan tadi ada 3 tahap ya. Tahap prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Perkembangan moral itu pastilah melalui proses pendidikan juga. Sehingga perkembangan moral itu juga diimplementasikan pada pendidikan. Yakni pendidikan moral atau namanya itu pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter itu tentu saja ada yang namanya kegiatan atau yang namanya metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran itu membantu seorang pendidik atau seorang guru itu dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih mudah dan lebih efektif. Salah satu metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan moral ini adalah metode reward dan punishment. Reward itu berarti pemberian hadiah, dan punishment itu diartikan sebagai hukuman. Reward itu ditempatkan sebagai penguatan positif, dan punishment ditempatkan sebagai penguatan negatif. Reward itu dikatakan penguatan positif karena pada perilaku anak itu diharapkan perilaku itu tetap dipertahankan dan juga dikembangkan. Kemudian pada punishment sebagai penguatan negatif itu sebagai memiliki tujuan memberi efek jera pada perilaku yang ia lakukan. Penelitian ala Khalil pada 2016 ia menunjukkan bahwa pemberian reward memberikan pengaruh positif kepada siswa, dan itu terbukti dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Hal ini disebabkan karena efek yang ditimbulkan itu meningkatkan motivasi dan persepsi siswa untuk mendapatkan hadiah atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan pada punishment biasanya itu digunakan untuk menanamkan suatu kedisiplinan untuk anak yang melanggar aturan. Metode reward dan punishment itu memberikan sumbangsi yang besar pada dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena
Metode reward dan punishment itu membantu memperbaiki aspek kognitif, afektif, dan juga perilaku. Next, penggunaan metode reward dan punishment. Dalam penggunaan metode reward dan punishment itu ada hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam memberikan reward. Yang pertama, kita tidak boleh memberikan reward sebelum siswa itu melakukan hal yang positif atau berubah. Jadi, misalnya seperti satu hari ia melakukan perilaku yang baik dan mempertahankannya dalam satu hari, kemudian hari selanjutnya ia tidak mempertahankan sikap itu dan bersikap semena-mena. Nah, dari situ kita tidak boleh memberikan reward yang ada. Harus bersikap adil, lebih tepatnya. Kemudian memberikan alasan, diberi hadiah. Kita harus memberi tahu kepada siswa-siswa tersebut, peserta didik tersebut, bahwa ia itu diberi hadiah, ia itu akan diberi hadiah ketika ia terus mempertahankan sikap baiknya atau melakukan hal-hal yang baik baik itu dalam pembelajaran maupun bukan pembelajaran. Yang ketiga merupakan memberikan hadiah untuk memotivasi, baik itu untuk memotivasi si anak itu ataupun yang lain. Karena biasanya anak itu tergiur akan hadiah. Jadi dia akan mencoba untuk menjadi lebih baik, sehingga ia akan mendapatkan hadiah. Jenis reward itu ada dua. Yang pertama berupa verbal dan berupa non-verbal. Berupa verbal itu dapat berupa applause atau tepuk tangan untuk dirinya, kemudian mengatakan berupa ucapan-ucapan yang baik seperti good job, wah kamu pintar sekali, kamu pandai, pertahankan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada berupa non-verbal. Non-verbal ini dapat berupa berupa pemberian hadiah fisik. Pemberian hadiah fisik itu dapat berupa alat tulis ataupun makanan, mainan, ataupun hal yang lainnya yang disukai anak tersebut. Atau juga bisa dengan pemberian poin. Pemberian poin ini dapat bermanfaat, dikatakan ia dapat bermanfaat untuk penambahan nilai akhirnya, seperti itu. Kemudian pada punishment. Punishment ini sama-sama memotivasi siswa, namun untuk menghambat dan menghentikan perilaku siswa itu yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang ada. Dengan memberikan rasa atau efek jerah, sehingga ia memahami apa yang ia lakukan itu salah atau tidak benar. Dan siswa tersebut jadi paham konsep perilaku bermoral yang baik setelah ia dihukum. Bentuk punishment itu terdapat bentuk negatif, penguatan negatif ringan atau teguran harus, yakni berupa kamu dulu nggak boleh seperti itu sama temannya, ayo kamu minta maaf sama temannya, tidak boleh bertengkar lagi ya, ataupun dibawa ke kantor atau ruangan kepala sekolah, terus diberi nasihat. Dari hal tersebut, mungkin siswa itu merasa malu ataupun bersalah gitu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman tugas dengan jangka waktu yang singkat. Contohnya itu dapat dengan misalnya siswa tersebut yang melakukan kesalahan atau perilaku yang dianggap buruk itu diberi hukumannya itu dengan mengerjakan tugas yang harus selesai dalam yang diberikan hari itu dan juga harus selesai pada sebelum istirahat, misalnya seperti itu. Ataupun bisa dengan menyuruhnya untuk menghafal suatu materi dan juga harus hafal ketika setoran pada hari itu juga. Itu adalah bentuk punishment-nya. Kemudian penggunaan metode reward dan punishment ini itu sangat efektif dan berhubungan dengan tahapan perkembangan moral anak sekolah dasar, yang dimana biasanya anak sekolah dasar itu berada di tahap prakonvensional, tahap yang pertama, di mana ia itu dikendalikan oleh eksternal atau gurunya.
Internalisasi pendidikan moral oleh guru dapat membantu mengembangkan moral baik siswanya menjadi lebih baik. Karena sejatinya itu, moral itu tidak didapatkan ketika ia lahir secara alamiah, yakni moral itu didapatkan melalui perkembangan dan tahap-tahap yang ada, dan juga dipengaruhi oleh proses perkembangan individu itu juga. Dari hal tersebut, tak jarang juga banyak individu atau anak-anak itu menjadikan lingkungan teman sepermainannya itu menjadi acuan dalam berperilaku, dan dia mengartikan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-temannya itu dalam satu lingkungan pertemanannya itu hal yang baik. Semua yang dilakukan oleh temannya itu hal yang baik, padahal belum tentu iya. Oleh karena itu, seorang guru itu diperlukan dan harus untuk mengarahkan siswa-siswanya atau peserta didiknya dalam bagaimana ia harus berperilaku yang baik, yang sesuai dengan aturan yang ada, dan bagaimana dia harus melakukan hal-hal atau tindakan dengan lingkungan yang baik, sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Nah, baik, terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan materi saya mengenai pengaruh reward dan punishment pada perkembangan moral siswa sekolah dasar. Kurang lebihnya, saya mohon maaf karena saya memahami banyak kekurangan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.